Jadi sah-sah saja ya, itu iman Kristen untuk mengklaim bahwa Tuhannya sama seperti Tuhannya orang Yahudi. Tapi seandainya saya orang Kristen, saya akan malu mengaku itu. Kenapa? Karena Tuhannya orang Kristen itu dalam wujud yang sesungguhnya itu tidak sama seperti makhluknya. Sementara Yesus, wujud yang sesungguhnya itu adalah sama seperti manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi posisi Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, apakah dia Tuhan, apakah dia manusia, manusia akan sama seperti Yesus. Jadi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah Tuhan, maka teman-teman Kristen, manusia ini juga adalah Tuhan. Tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia, sebagaimana pengakuan Yesus itu sendiri, maka jelas Yesus adalah manusia. Ini yang perlu dipahami. Tapi kalau dipaksakan dia adalah Tuhan, ya sah, itu adalah iman teman Kristen. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Bahkan ketika Yesus disidang, apakah benar engkau adalah anak Tuhan? Apakah engkau adalah anak Allah, anak Theos? Yesus mengatakan apa? Engkau telah mengatakannya, akan tetapi anak manusia. Aduh, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu sama seperti kita, maka silakan Anda bercermin, apakah kita ini manusia atau kita ini Tuhan. Kalau kita ini Tuhan, maka Yesus Tuhan. Kalau Yesus manusia, berarti kita juga manusia. Kalau Yesus Tuhan, maka kita juga Tuhan. Kenapa? Karena kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Ini udah berapa kali saya ulang-ulang. Kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi manusia. Dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, lalu kemudian tadinya adalah dia Tuhan, sebagai manusia Tuhan hilang. Karena dia sudah datang sebagai apa? Bukan sebagai Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Berarti kodrat ketuhanan sudah nggak ada, karena dia telah menjadi manusia. Makanya di dalam Yohanes 5 nomor 26, sama seperti Bapa memiliki hidupnya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidupnya sendiri. Yesus menjadi manusia, yaitu hidupnya dia. Bapa tetap hidup sebagai Tuhan, kan? Makanya Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi yang berdiri sendiri, bukan satu pribadi. Di dalam Yohanes 8 nomor 16, nomor 17, 18, aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Berarti kalau Yesus tidak seorang diri, berarti Tuhan itu hanya satu, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berarti yang mana yang Tuhan satu di sini? Yesus atau Bapa? Ya Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku dua. Jadi kalau saudara Pastor Ben mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya ini keliru besar. Direnungkan lagi dan dipelajari lagi. Silakan.